Bangsa Indonesia memiliki berbagai jenis kesenian yang khas Nusantara. Maka bangsa Indonesia sudah sepakat setiap tahun menyelenggarakan peringatan Hari Batik Nasional, Hari Keris Nasional, Hari Jamu Nasional, Hari Humor Nasional. Bahkan akhir ini Hari Filsafat Indonesia. Nah, ada kabar yang menggembirakan. Teman-teman yang tergabung di seni tari tradisional Nusantara tentunya itu sepakat akan menyelenggarakan perayaan Hari Tari Nasional. Nah, hari ini kita beruntung satu di antara biang keladi Hari Nasional ini hadir di antara kita, bukan hanya satu bahkan dua. Yang pertama kami persilahkan kepada Pak Suryandoro, Mahaguru wayang saya yang membimbing saya dalam soal pewayangan. Walaupun beliau kerap tidak mau mengakui saya sebagai murid karena dianggap terlalu bandel. Nah, maka mohon Pak Suryandoro jelaskan apa sebenarnya Hari Tari Nasional ini. Silakan Pak. Terima kasih Pak Jaya. Baik, jadi ini sebuah kegelisahan teman-teman kami di bidang tari ya, seniman tari, teman-teman dari seluruh pelosok tanah air, yang mereka itu kan memiliki potensi, memiliki keragaman seni tari yang sangat luar biasa. Dan mereka sungguh pengen sekali, kenapa kok hari-hari nasional kesenian dan musik termasuk wayang, tadi belum disebutkan ada hari wayang nasional. Oh, iya. Hari wayang nasional itu ada, tapi hari tari nasional itu kok tidak ada begitu. Sehingga mereka punya keinginan untuk mewujudkan itu supaya bisa lebih menemukanali dan melestarikan seni tradisi, Pak, khususnya tari ya. Termasuk bagaimana menghargai maestro-maestro tari kita. Jadi momentum itu mau digunakan untuk itu, karena maestro-maestro tari kita yang luar biasa itu sampai sekarang ya belum banyak dihargai dan belum banyak dikenal, padahal mereka sangat luar biasa. Karya-karyanya sampai sekarang sering kita pakai, tapi kita belum bisa menghargai baik secara moral maupun secara finansial. Ini perlu sekali, Pak. Jadi ada gerakan itu. Mereka ingin momentum Hari Tari Nasional atau Hari Tari Nusantara atau mungkin Hari Tari Indonesia itu bisa terselenggara. Sekarang sudah ada sebenarnya Hari Tari Dunia, Pak. Tapi kiblatnya adalah lebih ke barat ya, Pak. Artinya itu sebagai momentum peringatan ulang tahunnya salah satu tokoh balet ya. Tokoh balet. Oh, jadi setiap balet ya, tanggal 29 April ada Hari Tari Dunia. Itu sebenarnya juga bagus ya. Artinya itu juga membangkitkan juga gairah seniman tari kita. Tapi belum menjurus kepada kesenian tradisi kita yang sangat luar biasa itu. Pak Sur, terima kasih atas pengantar Anda. Nah, di sebelah Anda ada tokoh yang sebelumnya saya belum kenal, baru hari ini kita ketemu. Bisa Anda tolong perkenalkan diri, sebab waktu saya minta beliau hanya mau kalau Anda ada, kalau enggak mau juga. Ya silakan, pasti Anda orang penting sekali.
Silakan. Iya, baik. Terima kasih Pak Jaya atas kesempatannya mengundang kami berdua di sini. Nama saya Agustina Rohyanti. Agustina Rohyanti. Saya sehari-hari dipanggil Anti, Pak. Dan saat ini saya dipercaya teman-teman sebagai Ketua Umum dari ASETI. ASETI itu singkatan dari Asosiasi Seniman Tari Indonesia. Oh, ya. Kepala gembongnya. Nah, Anda sendiri, mohon maaf kalau kita terpaksa membagi-bagi, Anda dari mana? Dari tari apa? Dari jenis tari apa? Kan saya belajar dulu ada tari Solo, seni tari Jogja, seni tari Bali, bahkan Papua. Nah, Anda? Dulu menarik sejarah gitu ya Pak ya. Dulu saya waktu kelas 3 SD saya dikursuskan menari oleh ibu saya. Waktu itu memang Jawa, spesialis di Sanggar Jawa waktu itu. Lalu saya lulus SMA, lalu saya masuk ke Institut Kesenian Jakarta di jurusan Antropologi Tari. Lalu saya mengambil kuliah lagi di jurusan FFTV, Fakultas Film dan TV di IKJ juga, tapi mayornya adalah mayor produksi. Jadi saya lebih banyak mengerjakan yang berkenaan dengan manajerial, Pak, manajerial. Oh ya, nangkap saya. Oke. Ya. Jadi memang Anda dilatih untuk organisasi. Betul. Ya, makanya Anda memimpin ini asosiasi Seniman Tari Indonesia. Ya, okay. Nah, pendapat Anda mengenai kenapa kok sampai beliau tidak mau diundang ke forum ini kalau tanpa Anda? Itu tentang bicara hari tari nasional ini. Begini Pak Jaya, teman-teman di Indonesia ya, itu memang secara parsial itu sudah menggaungkan. Survei juga. Iya, sudah menggaungkan, sudah membuat beberapa kegiatan yang memang penekanannya, yuk sama-sama kita berjuang agar Hari Tari Indonesia atau itu Hari Tari Nasional atau Hari Tari Nusantara itu benar-benar kita punya sendiri gitu. Memang selama ini kan kita selalu merayakan Hari Tari Dunia. Nah, rupa-rupanya ketika dalam satu kesempatan saya bertemu dengan Masur, kami ngobrol dan Masur sendiri ternyata dengan beberapa teman-teman gitu juga sudah mulai melakukan perjuangan itu, dan kami pun di asosiasi juga melakukan perjuangan itu. Jadi lalu kami bersepakat gitu, kalau begitu kita harus bersama-sama. Artinya Hari Tari ini itu memang harus diperjuangkan bersama-sama oleh masyarakat tari, tidak lagi parsial-parsial. Nah, mungkin step selanjutnya memang kita harus sosialisasi agar kita menjadi satu gerakan yang masif gitu. Begitu masif mungkin akan mulai didengar dan kita memang menjadi betul-betul solid, betul-betul kompak gitu untuk persoalan adanya penetapan Hari Tari Indonesia atau Hari Tari Nusantara itu. Oke. Dan ya sebetulnya langkah ini hari ini termasuk dalam sosialisasi itu ya. Betul. Dan kita sudah deklarasi, Pak. Ya. Sudah deklarasi, Pak. Tadi ada Pak Dr. Sal Murgianto, Tokoh Tari Indonesia, Pak Sulistyo Tirtakusumo, Mbak Nungki, kemudian Mbak Wisi Pala, itu sudah deklarasi bersama teman-teman tari kita semua. Sudah tanda tangan bahwa kita sepakat untuk mengadakan atau memperjuangkan Hari Tari. Entah dari Nusantara, Indonesia atau nasional. Pokoknya Hari Tari itu. Ya. Sementara momentumnya sebenarnya kita ingin di tanggal 24 November itu berkaitan dengan ketika pertama kali tarian Indonesia yaitu Saman itu diakui oleh UNESCO. Itu salah satu usulan ya. Oh, Saman itu seni tari Indonesia yang pertama diakui oleh UNESCO. Tanggal 24 November, Pak, 2011. Setelah dan itu kemungkinan akan menjadi hari tari tadi itu ya. Salah satu kemungkinan. Bagus. Ada juga yang mengusulkan ketika Raja Hayam-Wuruk pertama kali menari, tapi cuma tanggalnya nggak jelas kan, tahunnya 1350 tahun Masehi waktu itu.
Hayam Wuruk menari topeng pertama kali itu. 1350 sampai 1358. Ya, itu. Jadi Hayam Wuruk dulu memang berkeliling, beliau itu berkeliling lalu menarikan topeng, tapi memang tanggalnya itu mungkin harus ya. Ada juga yang mengusulkan ini Pak Jaya dan Mas Sur, tanggal pertama kali Indonesia mengirimkan misi kesenian ke luar negeri. Ada juga yang mengusulkan itu, tapi memang secara data kita mungkin harus cari. Tapi ya. itu tidak jelas juga kan? Iya, masih karena dulu kan tidak dibuat catatan itu. Iya. Iya. Kalau Hari Wayang kan waktu itu Pak Jaya juga menjadi saksi sejarah ditandatanginya Hari Wayang tanggal 7 November di Istana Pak Jokowi waktu itu kan. Iya. Momentumnya adalah UNESCO juga ketika mengakui wayang sebagai warisan budaya dunia, warisan budaya dunia itu kan. Meskipun juga ada Hari Wayang Dunia juga ada Pak. Iya, tapi lebih ke puppet kan. Iya, puppet. Dan saya sangat nggak setuju. Kalau wayang disebut pampet itu Ya kita udah. lebih lain kan. Kalau saya bilang lebih dipikirnya sombong. Tapi wayang is wayang. Bagus kan itu. Tapi itu tadi bagus itu yang Pak, catatan yang paling ada dan paling bisa dipertanggungjawabkan ya UNESCO. Kalau itu kan ada tanggalnya. Ada tanggalnya. Kalau yang lain memang ya dulu kan kita belum tahu. Kalau kita mau bikin hari tari. Iya. Oh, bagus sekali. Jadi sudah ada deklarasinya, Sudah ada deklarasi. jadi proklamasinya Proklamasi sudah ada, ya bagus. Bersepakatnya sudah ada. Hitam di atas putih tuh. Iya, makanya seharusnya hari ini juga kita mengundang Pak Sulistyo ya, Iya, ya, tapi beliau berhalangan. Oke, nah. Good idea. Tapi begini, mungkin apakah kebetulan atau enggak kebetulan, sebetulnya saya dengar desas-desus, katanya pemerintah yang akan datang ini itu untuk pertama kali akan mewujudkan dambaan saya sejak dahulu kala, yaitu Menteri Kebudayaan berdiri sendiri. Ya sekarang kan dicampur terus kita, dilempar ke pendidikan. Nanti kalau pendidikannya bosan dilempar pariwisata. Ya anunya, terus nanti ekonomi kreatif. Aduh, saya pikir anunya sudahlah. Tapi ternyata saya dengar, ya moga-moga saya nggak keliru bahwa pemerintahan Pak Prabowo dan Gibran ini akan pertama kali meresmikan Kementerian Budaya. Amin. Dan itu kan pelantikannya November. Oktober ya? Oktober. Itu kesempatan kan? Ya. Pada waktu itu saya kira ini seluruh masyarakat tari ini geruduk bersama Pak Jaya. Ya istana ya, untuk memohon. Iya. Moga-moga beliau sudah mengumumkan kabinetnya kan. Biasanya kan kita agak lambat, tapi ini moga-moga dari dulu sebetulnya saya usul itu setiap calon presiden seharusnya sudah punya calon menteri. Sebab presiden nggak bisa kerja sendiri. Menterinya yang kerja kan. Nah itu di situ ya moga-moga nanti itu, nah kalau saya masih hidup ya saya akan dukung kanunya itu supaya itu di stempelnya itu nanti di istana kanunya seperti ya, tapi kita belum tahu. Jangan-jangan nanti yang laki-laki semua cuma desas-desus saja kan di situ. Tapi bagus sekali ya. Nah, sejauh ini menurut pemetaan Anda itu Pak Suryandoro, dari Sabang sampai Merauke ini kalau Anda sudah inventarisir ada berapa jenis tarian? Wah, tak terhitung Pak. Makanya, tak terhitung, luar biasa. Justru kita momentum Hari Tari itu, Hari Tari Nusantara ya, itu untuk menemukan nali Pak.
karena yang terpendam itu banyak ya, yang perlu diungkap kembali ya. Seperti sekarang kita Bedoyo itu kan luar biasa Pak. Ketika kita mengadakan festival Bedoyo itu kan budaya-budaya yang lama kan bisa dituangkan kembali ke atas pentas, kemudian di-create lagi, timbul budaya-budaya baru atau bedayan ya. Termasuk tari-tari yang lain Pak, yang di seluruh pelosok tanah air luar biasa. Itu asosiasi seniman tari itu yang punya petanya itu Pak. Mbak Anti itu yang bisa menjawab. Mbak Anti, Anda sudah pernah menginventarisir, mencoba menginventarisir dalam bentuk data, belum pernah. Cuma kalau memang kami mencoba melalui teman-teman dewan-dewan daerah yang ada di masing-masing provinsi maupun kabupaten kota, mereka itu pasti punya. Mereka pasti punya. Tinggal memang bagaimana cara kita mengumpulkan ini semua dalam satu wadah gitu ya, dalam satu wadah yang memang ini perlu kita pikirkan bersama-sama agar bisa diakses publik. Kelemahan kita selama ini kan memang kita kurang di data pengarsipan, identifikasi gitu kan. Nah, kita memang kurang di situ gitu. Tapi memang harus dimulai sih, Pak. Iya, kalau saya memang kira kalau Anda harus dimulai. Nanti berhasil bukan lagi deklarasi tapi mematrikan hari tari ini, nanti entah namanya apa, nasional atau Nusantara atau apalah namanya, atau Indonesia, ya itu kewajiban Anda. Betul. Dan kalau enggak percuma. Iya. Ya. Iya. Sebab di situ nanti Anda akan minta di pertanggungjawaban jawabnya apa? Sudah ditetapkan harinya. Nah, kan harus diberi sukma kan hari itu. Ya itu kita harus punya data itu. Dan sekarang kan gara-gara COVID ini kan kita makin terlatih untuk bikin data yang sifatnya digital kan. Dan masih itu bisa Anda lakukan di rumah masing-masing. Masih tersebar data-data itu memang ya, mungkin ya di tempatnya. Iya, dan saya kira tapi tersebar. Asosiasi ada kan asosiasi tari Jakarta. Ada. Bandung. Bandung, Jawa Barat. Kami ada Jawa Barat. Jadi mungkin ikuti provinsi kan? Iya, ikuti provinsinya. Beres. Ya setiap diwajibkan nanti kalau sudah bantu, langkah pertama Anda punya data itu. Iya. Harapan kami ya, kami semua sih memang kita harus punya. Bukan nungguan. Saya kira sekarang aja, nanti setelah acara ini Anda langsung, terutama Anda ya ada hukum itu, anak buah Anda semua itu ya, itu akan menjadi kewajiban dan itu akan menggarisbawahi pemerintah untuk mengakui ini sebagai hari tari nasional. Untuk Anda sendiri sudah bergerak. Nanti yang bagus itu begini, sebaiknya jangan Anda nanti kemudian tanya kepada pemerintah atau penguasa tentang apa yang bisa Anda peroleh dari pemerintah. Bukan. Anda justru memberi masukan kepada negara dan bangsa dan rakyat Indonesia ini. Ya, jadi sudah nggak percaya ini, kita sudah biasa dengan Pak Suryadara. Kalau kerja duit itu nggak kita pikirin dulu. Memang harus begitu ya? Iya, nggak dipikirin, tapi belakangan nanti keluar sendiri. Iya. Mungkin ya Gusti Allah itu orang rela, karena kalau dilihat manusia ini bergerak pasti beliau. Tapi kalau kita cuma dunia nggak ada kerjaan, ya karena saya banyak baca gerakan people power ini dari beliau dan istri beliau, Mbak Dewi Sulastri itu, ya bekalnya nekat juga, tekad dan nekat. Sudah mulai bergerak Pak, Aseti sudah mulai bergerak, termasuk bagaimana kemarin buat okupasi seniman tari. Jadi itu salah satu gerakan dari Aseti. Bidang tari ternyata banyak banget yang bisa menjadi apa ya Pak istilahnya? Peluang karir. Di dunia tari. Iya. Kalau dipikir ya kita itu ada festival budayanya Ibu Ella dan Mbak Dewi Sulastri itu, saya lihat mereka itu kalau bikin
tujuan itu yang diuntungkan itu periasnya. Iya. Yang ini kostumnya. Kostum. Bahkan UMKM yang jual makanan itu, yang kemarin sampai mereka maksa berulang kali. Kurang. Biasanya karena yang nonton ternyata itu dampak ekonominya luar biasa. Betul. Itu menjadi industri dalam arti positif. Ada sekitar berapa? Kita ada, kemarin tuh kita punya 47 okupasi profesi yang bisa digeluti di bidang tari dengan 5 area fungsi ya kemarin. Apa contohnya? Gini, kita kemarin itu menemukan ada 5 area fungsi. Jadi area fungsi yang pertama itu tata kelola lembaga tari. Di dalam tata kelola lembaga tari itu ada okupasi direktur, manajer humas ya, manajer humas, lalu Manajer pemasaran, kemudian ada beberapa sebidang di bawah sampai pemelihara alat, sampai pemelihara kostum dan sebagainya. Lalu lalu yang kedua itu ada area fungsi produksi. Nah, di dalam produksi itu koreografer, lalu ada asisten koreografer, lalu penari, lalu ada pemusik tari. Pemusiknya gitu. Jadi setelah kita petakan tuh ternyata ada 47. Masuk ada kurator, ada analis ahli insan berkebutuhan khusus gitu. Karena tari itu kan sekarang bisa jadi terapi ya. Iya, dulu kejayaan tunarungu. belum terwujud. Yang tunanetra belum terwujud. Tunarungu sudah. Tadi tanah Pak Jaya dulu ya. Tunarungu sudah ya. Sudah yang tunanetra. Yang tunanetra belum ya. Itu kan pasti mentor-mentornya itu dia punya keahlian khusus kan. Iya, pengajar apa Kita menyebutnya ada pelatih tari dan ada analis tari yang berkebutuhan khusus itu. Wah, Itu. sekali loh Pak. Ini satu gerakan yang saya kira memang orang hari-hari apa sih? Ya, tapi itu ada titik tolak energi untuk pergerakan peradaban ini. Itu. Salah Dan satu menurut saya seni tari itu seni yang paling komplit. Kalau dengan segala hormat kepada yang saya geluti, saya tidak bisa menari. Walaupun Mas Dono selalu bilang, loh Pak Jaya tidak perlu menari, Pak Jaya duduk aja sudah kayak menari. Tapi itu kan kurang ajarnya dia. Dia enak begini. Tapi seni tari itu seni komplit. Teaternya ada, busananya ada, dekornya ada, musiknya ada, dan tubuhnya bergerak. Kalau saya main piano kan ya sudah, yang bergerak cuma ini aja. Ya jari saya, sama otak saya. Tapi kalau tari ya otak juga. Maka saya kagum ya kepada penari-penari topeng yang usianya sudah lanjut itu bisa terus menari tidak berhenti. Dan dulu kita punya teman itu penari Bali itu jelantik itu. Iya. Iya toh itu kan juga sampai usia lanjut naik nari terus hebat. Bagus ya, makanya ya kalau gitu ya Anda tinggal siap-siap aja nanti untuk kapan Anda mau proklamasikan ya, yang deklarasi sudah ya, tapi proklamasinya nanti kan, nah itu itu kan Anda yang nentukan nanti, tapi nggak ada salahnya Anda nunggu bentar, sabar nunggu ini Oktober. Ya. Iya. Tapi kalau ternyata nggak ada, ya Anda jalan. Iya. Nggak peduli. Tapi kalau ada, Anda gunakan. Iya. Itu Menteri Kebudayaannya wajib itu. Iya. Kalau enggak ya turun aja dia. Belum nggak mau kerja. Iya. Ya termasuk nanti minta rekomendasi Pak Jaya, salah satu tokoh nasional. Enggak, nanti kalau itu Iya. kalau andai kata memang ada, itu kan idaman saya. Mas Jokowi kan saya juga minta. Iya. Terus terang saya mulai minta zaman SBY. Iya. Dan beliau Pak, saya pikirkan beliau kan seniman juga kan, anunya dia ngarang musik juga, belakang juga musik, melukis kan. Cuma menari yang belum waktu itu belum sempat saya ajak jadi wayang orang, jadi berkudoro kan cocok itu. Pas ya. Bismo. Iya. Ya. Dan nanti Gibran anunya wakil presidennya
Kalau nanti dia dijadikan pelindungnya, kalau tiap hari nari dia harus nari juga. mau dia senang Iya. itu. Di Solo udah mulai gitu sebenarnya. Nah, gitu. Ya mudah-mudahan. Oke, Pak Sur dan Bu Anti. Anti namanya. Anti ya, Bu Anti. Begini, sebetulnya ngobrol dengan Anda ini bisa sampai wayang kulitan kita ya. Cuma waktu membatasi. Apa yang belum saya tanyakan, tapi menurut Anda penting untuk kita ketahui bersama. Nah, saya mulai justru dengan Mbak Anti dulu. Apa yang belum saya tanyakan, tapi menurut Anda perlu kita ketahui? Saya pikir apa yang sudah menjadi cita-cita kita bersama ya, Mas Sur, mungkin tadi kita sudah sampaikan, tapi memang apa yang kita sedang perjuangkan ini kita tidak mungkin sendiri. Tidak mungkin sendiri, jadi memang kita butuh semangat bersama-sama dari teman-teman. Ya, Aseti sendiri saat ini kan berdiri sejak tahun 2017, Pak. Tapi bagaimana membuat teman-teman agar punya kesadaran bahwa dengan bersatu tuh kita akan bisa mencapai tujuan, itu juga bukan persoalan gampang gitu. Jadi mari bersama-sama kita memikirkan bersama-sama, kita berjuang bersama-sama agar apa yang menjadi cita-cita kita, bahwa tari itu adalah juga sebuah profesi yang punya martabat. Kami bukan aksesoris, kita sama martabatnya dengan profesi-profesi bidang lain, profesi dokter, profesi pilot, profesi guru, dan yang insinyur dan yang lainnya. Kami punya martabat yang sama dengan profesi-profesi itu. Dan sekali lagi, itu tidak bisa dilakukan oleh 1, 2, atau 3 kelompok, tapi kita harus bersama-sama untuk menuju apa yang menjadi cita-cita kita bersama-sama. Itu saja, Pak Jaya. Oh, itu bukan saja, itu sangat ya. Terima kasih, Iya. Pak Sur. Ya, saya lebih kepada bagaimana kesejahteraan seniman tari, Pak. Sebenarnya sama sebenarnya, tapi royalti yang bisa kita berikan kepada seniman tari kita tuh belum ada yang mengerjakan, Pak. Bagaimana menghargai mereka secara kesejahteraannya di hari tua dan sebagainya. Padahal mereka sudah berkarya sedemikian rupa. Bagaimana royal itu bisa nantinya diwujudkan melalui gerakan hari tari ini, sehingga momentum hari tari Nusantara atau hari tari nasional itu bisa mewujudkan bagaimana sebuah profesi seniman itu bisa dihargai meskipun tidak secara seperti seniman-seniman yang sudah ada di dunia internasional ya, penghargaan sedemikian luar biasa yang paling tidak sudah kita mulai, Pak. Karena tarian-tarian maestro kita itu banyak ditarikan di wedding ya, di hajatan-hajatan, tapi tidak pernah ada yang mengkolek royaltinya, Pak. Tidak ada yang mengkolek royaltinya, sehingga si seniman itu atau keluarga seniman itu nggak pernah dapat manfaatnya apa-apa, meskipun mereka tidak dulunya tidak mengharapkan, tapi kita perlu ada kepedulian itu, Pak, kepedulian untuk mewujudkan royalti itu. Ya, jadi saya ingat teman saya Darusman itu yang berjuang di hak paten. Bagus. Iya. Tapi memang perjuangan 1000 kilometer memang harus ditempuh dimulai dengan satu langkah kan. Kalau langkahnya nggak diambil ya terus menjadi impian kan itu. Tapi saya yakin lah Anda berdua dan juga sudah didukung dengan teman-teman yang sudah mendeklarasikan ini, mereka punya semangat yang sama. Saya kira bagus ini, dan dengan demikian kita para pemirsa tolong Anda juga doakan, bahkan bukan hanya doa, Anda pun kalau bisa ikut nanti dalam gerakan Indonesia Menari ini ya, dalam bentuk Hari Tari Nasional sebagai titik tolak perjuangan seni tari di Indonesia ini, yang berdasar pengamatan saya nggak ada negara yang punya perbendaharaan kesenian demikian luas seperti Indonesia ini. Ya, luar biasa tuh, dari barat sampai ke timurnya itu
segala jenis tarian. Ya kita belum ngomong teman-teman, bukan hanya di Aceh, tapi di Papua. Itu masih banyak, saya yakin itu yang masih kita belum tahu. Ya, dan juga Dayak. Ya, mana lagi ya, saya kira semua. Sebab semua bangsa, semua masyarakat punya seni tari. Ya, kalau kita ingat teman kita India itu desa-desa waktu saya dengan Ibu Ella masuk ke desa-desa di sana, itu setiap desa itu anak-anak itu nari semua. Kemudian kaitan mereka dengan tari itu sudah menjadi bagian dari hidupnya yang terlukis dalam film-film Bollywood itu. Ya, film India kalau nggak ada tariannya ngamuk penontonnya. Di kita kan tidak sekedar pertunjukan, tapi ritual-ritual dalam bentuk seni tari itu juga perlu, itu yang perlu kita angkat, ritual keagamaan, yang perlu kita pelihara. Jadi tidak sekedar euforia, Pak, tapi bagaimana betul-betul mengangkat, menemukanali tradisi yang luar biasa dari ritual sampai seni pertunjukan. Tontonan, tatanan, tuntunan ini. Ya, beliau sudah terlatih di wayang itu. Ya, jadi sudah. Oke, nah ini sudah kelihatan saya kok belum mau mengakhiri ini semua kelihatannya. Makanya ini terima kasih teman saya sudah mengingatkan bahwa saya harus menunaikan kewajiban kami mengucapkan terima kasih kepada Dr. Andes Suryandoro dan kepada ada juga Dr. Andes kan? SSN ya, oh ya. Ya. Oke, ya Agustina Rohyanti yang telah berkenan menjadi narasumber di acara sederhana kami, Jaya Supranasio, dengan tema Hari Tari Nusantara. Ini saya ngomongnya kan menteri Nusantara, nasional, Indonesia ya. Tapi kita tahu lah apa yang kita maksud. Ya, monggo Mbak Agustina. Oh ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Sur. Ini kan saya kedua ya. Dalam? Yang kedua ya. Saya baru pertama ini, Pak. Masa ya? Oh, dulu rekor muri Pepakasa. Ya, tepuk tangan untuk dua narasumber. Terima kasih banyak.